Halo teman-teman, selamat datang di podcast santai kami. Perkenalkan, podcast kita kali ini menggali tentang isu kontemporer. Topik yang kami ambil yaitu proxy war, hoax, dan radikalisme. Sekarang kan lagi maraknya isu-isu tentang proxy war, hoax, radikalisme yang membuat gaduh masyarakat kita ini. Sehingga kita perlu bahas di podcast kali ini. Menurut Kak Galina, apa yang dimaksud dengan proxy war? Iya, terima kasih Kak Kris atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang dimaksud dengan proxy war adalah perang tidak langsung antara dua atau lebih kekuatan besar yang tidak berhadapan secara terbuka, tetapi menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Yang ketiga yang dimaksud di sini adalah yang pertama yaitu kelompok masyarakat, yang kedua adalah organisasi tertentu, dan yang ketiga adalah media informasi. Tujuan utamanya adalah mempengaruhi, melemahkan, atau mengendalikan negara lain tanpa perang terbuka. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Berarti menurut Kak Galina, proxy war itu adalah perang yang tidak langsung, yang melibatkan media dan masyarakat, sehingga memanfaatkan mereka untuk menggaduhkan negara. Betul sekali ya, Chris. Oke, baik. Terus apa penyebabnya bisa terjadinya proxy war? Iya, berbicara mengenai proxy war, dia memiliki beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama itu adalah kepentingan geopolitik, yaitu perebutan pengaruh wilayah strategis, persaingan kekuatan global. Kemudian penyebab yang kedua adalah kepentingan ekonomi dan sumber daya. Dan yang ketiga adalah perbedaan ideologi. Yang keempat adalah kemajuan teknologi informasi, dan yang kelima konflik internal negara, serta yang terakhir adalah kondisi internal yang lemah sehingga memudahkan pihak luar masuk dengan sangat gampang. Oh, jadi proxy war itu penyebabnya itu intinya adalah kepentingan. Jadi sehingga dia mempengaruhi pihak-pihak ketiga untuk membuat kegaduhan. Oke. Terus dampaknya jika isu itu tidak segera diatasi bagaimana? Iya, dampaknya adalah apabila isu tersebut tidak dapat diatasi atau terselesaikan, maka dampak yang akan muncul yaitu yang pertama terjadinya perpecahan bangsa, yang kedua adalah meningkatnya radikalisme, dan yang ketiga ketidakstabilan politik, yang keempat akan terjadinya kerugian ekonomi, yang kelima ancaman kedaulatan negara, ketergantungan pada pihak asing, serta intervensi kebijakan. Dan yang dampak yang terakhir adalah rusaknya pola pikir masyarakat. Dalam arti masyarakat mudah percaya terhadap berita hoax yang tersebar di media. Seperti itu Kak Chris. Oke, terima kasih. Jadi bahaya juga dampaknya jika kita tidak segera mengatasi proxy war itu. Iya, bahaya Kak Chris. Karena yang rugi masyarakat secara ekonomi maupun secara global. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Terus menurut Kak Galina, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk kita mengatasi proxy war ini? Dari sini rekomendasi penyelesaian untuk isu proxy war ini sendiri yaitu yang pertama adalah penguatan ketahanan nasional, penguatan nilai kebangsaan atau Pancasila, memperkuat persatuan dan identitas nasional. Yang kedua yaitu peningkatan nilai literasi digital, yaitu bagaimana edukasi masyarakat tentang hoax, bijak menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah menindak penyebar hoax dan radikalisme, pengawasan konten digital. Yang keempat yaitu penguatan toleransi radikalisme. Dan yang kelima keamanan siber. Keamanan siber yang dimaksudkan di sini adalah perlindungan data nasional, antisipasi serangan digital. Yang berikut adalah peran kita sebagai ASN. Peran kita sebagai ASN di sini adalah kita menjadi agen nomor satu. Agen nomor satu menyampaikan informasi yang benar, menjaga netralitas serta profesionalisme, mengamalkan nilai berakhlak.
Dan yang terakhir adalah kolaborasi semua pihak. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat, media, dan pendidikan harus saling bersinergi. Seperti itu Kak Kris. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Ada memang betul peran pemerintah, masyarakat, kita juga sebagai ASN harus berkolaborasi sehingga kita meminim terjadinya proxy war di masyarakat kita. Oke, kita lanjut ke isu berikutnya. Tadi menurut Kak Karina, hoax itu adalah alat yang digunakan oleh proxy war untuk menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Lalu menurut Kakak Sinta, apa tuh hoax? Isu hoax itu berarti berita yang tidak benar, tetapi juga direkayasa sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah sebagai kebenaran. Tujuan utama dari hoax itu biasanya adalah untuk memicu kepanikan atau menggiring opini atau juga menyebarkan kebencian atau sekedar mencari sensasi dan keuntungan untuk maksud tertentu. Oh, seperti itu menurut Kakak Sinta. Berarti hoax ini adalah berita-berita bohong. Biasa sering kita temukan di media-media sosial. Jadi menurut Kakak Sinta, solusi apa yang bisa kita tawarkan supaya hoax tidak menyebar luas di masyarakat? Baik Kak Kris, solusi untuk kita bisa terhindar dari hoax tersebut yaitu yang pertama, kita harus mengecek sumber dari informasi tersebut. Pastikan berita berasal dari sumber yang terpercaya, bukan dari akun atau situs yang tidak jelas. Yang kemudian kita harus membaca apapun itu harus sampai selesai, jangan karena kita tergiur dengan tampilan awalnya tapi kita tidak tahu kalau pada akhirnya itu kita bisa terkena dari modus penipuan itu. Kemudian kita bandingkan dengan sumber lain, kita cari berita yang sama di media lain. Kalau hanya muncul di satu tempat itu kita patut untuk mencurigai. Kemudian kita harus periksa tanggal dan konteksnya. Kadang berita lama dibagikan ulang seolah-olah kejadian baru. Kemudian yang paling penting yaitu kita juga harus menggunakan logika kita. Karena jika informasi terasa terlalu sensasional, menakutkan atau memancing emosi, kemungkinan besar itu adalah berita hoax. Terus ketika kita mendengar informasi tersebut, jangan dengan cepat langsung kita ingin untuk menyebarkan berita itu ke teman atau keluarga kita, karena belum tentu berita itu benar adanya. Terima kasih atas solusi yang diberikan oleh Kakak Sinta supaya hoax tidak menyebar ke masyarakat. Tadi ada beberapa poin penting yang saya catat, yaitu kita harus mengecek sumber informasi yang benar, apakah itu beritanya dari sumber informasi yang terpercaya atau yang blog-blog yang tidak jelas. Kemudian jangan membaca berita setengah-setengah. Terkadang kita karena keasikan kita cuma penasaran di depan, padahal kita tidak membaca berita sepenuhnya. Kita ada kalimat-kalimat tertentu yang dia mempengaruhi berita tersebut. Kemudian kita juga membandingkan beberapa media. Jangan karena kita cuma dengar dari satu sumber, lalu kita tidak membandingkan dengan sumber lain, lalu kita percaya dengan sumber tersebut. Itu membahayakan sekali. Lalu kita juga harus menggunakan logika kita dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Oke, baik. Ya, pembahasan kita terakhir yaitu isu radikalisme. Menurut Kak Karina, apa yang dimaksud dengan radikalisme? Terima kasih Kak Kris. Menurut saya, radikalisme adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan secara drastis dan cepat, seringkali dengan cara ekstrim bahkan bisa mengarah pada kekerasan. Seperti itu Kak Kris. Oh, jadi radikalisme ini menginginkan perubahan secara cepat. Jadi terkadang sumbernya dari mana saja yang bisa, akhirnya orang mudah percaya yang tadi bilang hoax itu, jadi bisa menyebabkan perpecahan. Yang Ya, mungkin dari kata Sinta mau menambahkan sedikit tentang apa itu radikalisme. Ya, baik Kak Kris. Kalau menurut saya, radikalisme itu merupakan sesuatu pemahaman bagi orang-orang yang ingin melakukan perubahan secara drastis atau ekstrim. Biasanya sering dilakukan dengan cara kekerasan atau memaksakan kehendak mereka. Begitu Kak Kris. Oh, terima kasih. Terus penyebab terjadinya radikalisme itu apa, Kak Sinta?
Baik Kak Kris, penyebab dari terjadinya radikalisme yaitu yang pertama, pemahaman yang sempit. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan dan pergaulan. Yang keempat, hoax dan propaganda. Yang kelima, kurangnya pendidikan dan literasi. Kemudian yang keenam yaitu krisis identitas atau kekecewaan. Terima kasih. Mungkin Kakak Lina ada yang menambahkan atau cukup? Mungkin kalau saya penyebab radikalisme salah satunya itu faktor politik ya. Di sini yaitu yang dimaksud di sini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Maksudnya masyarakat tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, masyarakat merasa adanya rasa ketidakadilan seperti itu Kak Kris. Oh, jadi tadi menurut Kakak Sinta itu karena kita pahamnya sempit, terus kita sulit ekonomi, terus hak dan pendidikan kita terabaikan sehingga memicu paham radikalisme. Karena memang ada banyak pihak-pihak yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka pasarkan asing, terpinggirkan sehingga hoax masuk ke pikiran lebih cepat dicerna sehingga apa yang menurut mereka benar padahal belum tentu benar mereka langsung percaya. Terima kasih. Berarti bisa kita simpulkan ketiga isu ini sering kali berjalan beriringan. Iya, betul sekali Kak Kris. Hoax digunakan sebagai alat dalam proxy war untuk memicu radikalisme di masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau terpisah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, individu, maupun di pendidikan dasar kita. Kunci utamanya terletak pada menjaga persatuan dan kesatuan agar fondasi bangsa tidak mudah retak dan provokasi dari dalam dan luar tidak mudah memecah belah bangsa kita. Mungkin dari Kakak Sinta dan Kakak Lina mau menambahkan? Mungkin dari saya Kak Kris, keterkaitan antara proxy war, hoax dan radikalisme. Di sini proxy war menggunakan hoax sebagai senjata dan radikalisme sebagai alat untuk menciptakan konflik. Ketiganya saling berkaitan dan berpotensi mengancam persatuan bangsa jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurut Kakak Sinta? Baik Kak Kris, kurang lebihnya sama seperti dengan Kakak Lina. Saya hanya ingin menambahkan sedikit contoh hubungan antara proxy war, hoax dan radikalisme. Contohnya yaitu biasanya kan pada zaman sekarang ini kita sering mendapatkan pesan-pesan dari nomor yang tidak dikenal di WhatsApp pribadi kita masing-masing. Biasanya dalam chat WhatsApp itu ada berita-berita tentang kelompok tertentu atau mereka ingin merusak hal tertentu. Jadi orang yang tidak mempunyai literasi digital, mereka otomatis akan langsung percaya dan mereka akan langsung bereaksi. Paling bahayanya itu ketika mereka langsung bereaksi karena ketika mereka tidak bisa menyaring informasi tersebut, lalu mereka bereaksi, maka di situ bisa timbul tindakan-tindakan atau perbuatan yang ada unsur radikalisme. Oleh karena itu, hoax itu biasanya kan kita dengar menimbulkan emosi. Ya, sedangkan radikalisme itu bisa menyebabkan masyarakat itu terpecah. Dan untungnya di mana? Untungnya di orang yang menggunakan proxy war ini sebagai intinya itu mereka seperti kayak biang kerok lah. Oke teman-teman, jadi sebagai ASN kami memandang bahwa isu proxy war, hoax, dan radikalisme merupakan ancaman yang nyata yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, ASN tidak boleh bersikap netral dalam arti pasif, tetapi harus aktif menjaga keutuhan bangsa dengan tetap menjunjung profesionalisme. Jadi kita sebagai ASN kita harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif, tidak
memicu pertikaian dan menyampaikan berita-berita bohong kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa nyaman dan tidak merasa tersingkirkan, sehingga tidak menimbulkan niat radikalisme. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua kakak narasumber, kakak Lina dan kakak Sinta, yang sudah menyampaikan pemahaman tentang proxy war, hoax dan radikalisme. Sekian dan terima kasih. Bye bye.